Oke, teman-teman untuk mengawali belajar pada ini kita berdoa ya. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Mas Wisnu. Selanjutnya untuk meningkatkan semangat dan nasionalisme kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke dulu ya. Ya, silakan semuanya berdiri. Berdiri serentak berdiri. Sambil tepuk tangan ya, biar semangat. Jadi kali ini kita akan belajar tentang harmoni dalam ekosistem. Topik A, memakan dan dimakan. Sebelum itu, untuk tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama, melalui kegiatan menyimak PowerPoint, peserta didik dapat menjelaskan hubungan antara makhluk hidup yang berkaitan dengan makanan dalam bentuk rantai makanan. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik dapat mengidentifikasi peran makhluk hidup pada rantai makanan. Dan yang ketiga, melalui kegiatan mengamati video, peserta didik dapat menjelaskan hubungan makhluk pada jenis-jenis makanan dalam ekosistem yang lebih besar. Nah, ini ada pertanyaan tadi yang sedikit udah Ibu sampaikan. Agar dapat bertahan hidup, apa yang harus dilakukan makhluk hidup? Makan. Tidur juga bisa. Terus apakah manusia, tumbuhan dan hewan dapat bertahan hidup tanpa makhluk hidup lainnya? Mereka membutuhkan makhluk hidup lain ya. Sebelum itu untuk menuju ke materi, mungkin Ibu membagikan LKPD yang akan kalian kerjakan nanti setelah pembagian materi, setelah Ibu mengajarkan materi ya. Ya, Bu. Sekali, Bu. Ya itu nanti kelompoknya dua kelompok saja, yang bagian depan sama belakang ya. Sebelumnya dengarkan dulu penjelasan materi dari Ibu. Nah, rantai makanan, apa itu rantai makanan? Rantai makanan adalah sebuah peristiwa makan dan dimakan antara sesama makhluk hidup dengan urutan-urutan tertentu. Di mana pada rantai makanan tersebut dimulai dari peran yang disebut produsen. Nah, produsen itu contohnya adalah tumbuhan. Karena kenapa tumbuhan disebut produsen? Karena tumbuhan dapat memproduksi makanannya sendiri melalui reaksi fotosintesis. Dan yang kedua itu ada yang disebut konsumen. Konsumen itu siapa? Konsumen itu adalah hewan, karena hewan tersebut mengkonsumsi makhluk hidup lainnya untuk mendapatkan energi, yaitu konsumsi produsen itu tadi. Nah, selanjutnya pada rantai makanan tersebut konsumen itu dibagi menjadi beberapa tingkatan. Nah, ini ada 3 tingkatan ya. Yang pertama ada konsumen tingkat 1, yaitu merupakan kelompok hewan yang memakan tumbuhan. Jadi yang memakan produsen tadi itu disebut konsumen tingkat 1. Dan jenis hewannya itu biasanya hewan herbivora yang memakan tumbuhan atau omnivora yang memakan segalanya. Yang kedua ada konsumen tingkat 2. Konsumen tingkat 2 tersebut adalah kelompok hewan yang memakan konsumen tingkat 1 itu tadi. Nah, itu kelompoknya itu seperti
dimakan lagi berarti itu termasuk konsumen tingkat 3 tingkat 4 tingkat 5 seperti itu. Kemudian, nah selain produsen dan konsumen itu tadi di rantai makanan itu juga ada peran yang disebut dekomposer. Nah, dekomposer itu apa? Ada yang tahu? Aku. Apa? Belum tahu ya. Nah, dekomposer itu adalah seperti jenisnya jamur, bakteri, cacing tanah. Nah, itu adalah dekomposer alami karena dekomposer itu adalah pengurai. Jadi berupa bakteri yang biasanya kan kalau hewan mati itu terus diuraikan oleh bakteri-bakteri tersebut sehingga menjadi bubuk seperti itu. Itu yang disebut dekomposer. Intinya yang mendaur ulang energi sehingga rantai makanan tidak bersifat lurus tetapi merupakan sebuah siklus yang berputar terus seperti itu ya. Nah, ini ada contoh rantai makanan. Ini yang pertama ini rumput-rumput itu apa? Produsen. Oke, yang kedua ada belalang. Belalang itu berarti apa namanya? konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 1. Terus ada belalang dimakan tikus dimakan ular dimakan elang nanti oleh pengurai ada jamur nanti menjadi pupuk bagi tanaman tumbuh seperti itu. Nah, semuanya paham materi ini? Nah, itu aku selanjutnya ada lagu tentang rantai makanan. Nah, saya bareng-bareng ya. Pakai lagu anak kami saya. Kami tepuk-tepuk. Pagi-pagi saya, pagi-pagi saya dimakan sama tikus. Ada di mana? Tikus dimakan oleh ular. Ular dimakan, ularnya sudah mati menjadi pupuk bagi tanaman padi. Ular dimakan elangnya sudah mati, rantai makanan ayo dipelajari. Nah, sudah paham ya mengenai rantai makanan? Iya. Karena sudah paham, selanjutnya silakan dikerjakan LKPD-nya, dikerjakan berkelompok ya. Ini kelompok 1, ini kelompok 2. Silakan ditulis nama kelompok dan juga anggotanya. Baik, dikasih waktu 10 menit untuk mengerjakan. Silakan. Sudah semuanya? Sudah. Oke, selanjutnya dari 2 kelompok ini siapa yang mau presentasi? Kelompok 2. Oke, silakan jadi ya bisa mewakili. Yang berapa? Silakan memperkenalkan diri dan anggotanya ya. Perkenalkan, kami dari kelompok Supardi. Supardi itu siapa? Anggota kelompok kami, saya sendiri, Cynthia. Yang kedua presiden, Dani. Tentukan peran masing-masing makhluk hidup yang terdapat pada gambar rantai makanan yang ada di atas. Produsennya rumput, Bu. Ya, bisa disimak ya semuanya. Ya.
ber-IPA, maka dan dimakan antara sesama makhluk hidup dengan kebutuhan tertentu. Contoh rantai makanan pada ekosistem sawah adalah padi dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan burung elang, burung elang kemudian mati dan bangkainya digorengkan oleh jamur, kemudian menjadi humus untuk menyuburkan tanah. Bagaimana dengan rantai makanan di laut? Inilah rantai makanan di laut ya. Perhatikan di sana ada plankton, zooplankton, ikan kecil, ikan besar, paus bergigi, pemulai, Paus bergigi kan, Bu? plankton, Ada paus apa, Bu? Ya itu namanya paus bergigi. Jenisnya. Mungkin giginya berbeda. Dia giginya besar-besar ya. ikan besar dimakan oleh paus bergigi, paus mati dan menjadi bangkai, bangkainya digorengkan. Contoh rantai makanan pada ekosistem sawah ya, fitoplankton dimakan oleh ikan kecil dimakan oleh bawang, bawang dimakan oleh buaya, dan jamur atau bakteri. Ini beda-beda. Produsen Ini juga ada namanya dari makanan. Nanti untuk minggu depan kita bahas tentang jaring-jaring makanan. Berikut perbedaan produsen pada rantai makanan yang ada di ekosistem laut. Untuk daratan ada sayuran atau rumput atau tanaman lain, sedangkan untuk sungai atau laut adalah fitoplankton sebagai penghasil makanan atau produsen. Apakah kalian tahu apa perbedaan rantai makanan dan juga jaring-jaring makanan? Perhatikan gambar pada rantai makanan. Di sini, satu organisme hanya memakan satu organisme yang lain. Rumput hanya dimakan oleh belalang, belalang hanya dimakan oleh katak, dan seterusnya. Berikut adalah contoh jaring-jaring makanan. Lihat tanda-tandanya, lebih banyakkan, dan tidak hanya makan satu organisme. Produsen bisa dimakan oleh 2-3 organisme. Mari lihat keduanya. Rantai makanan hanya memakan satu jenis organisme, berbeda dengan jaring makanan. Jaring makanan merupakan kumpulan dari beberapa rantai makanan yang saling terhubung. Apakah teman-teman sudah memahaminya? Jadi, itu tadi ada penjelasan tentang ada rantai makanan di laut, danau, dan juga di darat. Terus ada perbedaan antara rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Tadi apa perbedaannya? Lupa. Rantai makanan itu hanya satu siklus, satu putaran saja. Nah, untuk jaring-jaring makanan itu bisa kumpulan dari rantai-rantai makanan seperti itu ya. Sudah paham semuanya? Sudah. Selanjutnya itu akan membagikan soal evaluasi untuk kalian kerjakan dari materi yang sudah diterangkan tadi. Kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan. Oke, sudah. Karena waktunya sudah habis, bisa dikumpulkan ya. Bisa dingin. Oke. Jadi soal evaluasi yang telah Ibu berikan tadi kalian sudah mengerjakan, itu ada beberapa anak yang kurang tuntas dalam mengerjakannya. Untuk itu, untuk anak-anak yang kurang tuntas nanti akan ada remedial, dan untuk anak-anak yang sudah tuntas nanti kalian akan menerima pengayaan. Seperti itu ya. Baik anak-anak, tadi kita sudah belajar apa saja? Rantai makanan. Dari makanan, konsumen, produsen. Oke. Jadi mungkin salah satu bisa menarik kesimpulan dari materi apa yang kita pelajari tadi. Silakan Mbak Zainab. Kalau rantai makanan itu